Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis ittaqillaha haitsu ma kunta wadbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Alhamdulillah, pemirsa LQC TV dimanapun berada, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat kehidupan sehingga kita dapat menjalankan pada bulan ini, bulan yang sangat mulia ini, yaitu bulan suci Ramadan yang mewajibkan bagi kita semua umat muslim di dunia ini untuk berpuasa Ramadan. Kemudian selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita, uswatun hasanah kita, Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sosok manusia yang Allah Subhanahu wa taala utus untuk membawa risalah agama Islam kepada seluruh manusia sehingga kita sampai saat ini bisa merasakan nikmatnya iman dan indahnya Islam. Pemirsa LQC TV dimanapun berada, alhamdulillah kita sudah memasuki 3 hari bulan puasa, menjalankan puasa Ramadan. Ini merupakan kenikmatan yang sangat besar sekali yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena kita masih bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Banyak di luar sana yang tidak dijumpai oleh bulan suci Ramadan karena lebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala menghadapnya. Pemirsa LQC TV dimanapun berada, maka dari itu dalam bulan suci Ramadan ini maka hendaklah bagi kita untuk selalu meningkatkan ibadah kita, karena pada bulan suci Ramadan ini nilai-nilai ibadah akan dikalikan beberapa lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita pun dilarang untuk melakukan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya pada bulan suci Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Malam yada' qaula zuri wal amala bihi falaysa minnahi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan atau qaul zur atau perbuatan yang keji, maka Allah Subhanahu wa taala itu tidak butuh orang itu meninggalkan makan dan minumnya. Di sini yang dimaksudkan ialah apabila kita sebagai umat muslim pada bulan suci Ramadan tetap tidak bisa menghindari dari perkataan dusta atau perkataan kotor ataupun perbuatan keji, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh orang itu berpuasa. Tidak butuh orang itu untuk meninggalkan makan dan minumnya. Karena itu sangat sia-sia baginya. Padahal pada bulan suci Ramadan ini banyak keberkahan yang dapat diambil oleh seorang muslim. Akan tetapi dia tetap melakukan perbuatan keji ataupun perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Adapun di dalam bulan suci Ramadan ini, maka tentulah kita harus memperkuat ibadah kita, memperkuat amalan-amalan kita, meningkatkan semua amalan-amalan yang kita kerjakan setiap hari. Contohnya, pada hari biasa, pada bulan biasa kita melaksanakan puasa sunnah. Kita pada bulan suci Ramadan ini diwajibkan untuk puasa Ramadan 1 bulan penuh. Sebelumnya kita pada hari biasa membaca Al-Quran mungkin 1 halaman, pada bulan suci Ramadan ini kita tingkatkan menjadi 1 juz. Dan kemudian kita pada hari-hari biasa bersedekah hanya beberapa sedikit dari harta kita, maka di dalam bulan suci Ramadan ini maka kita menambahinya dengan istiqomah. Maka di sini perlu kita ketahui bahwa ada 3 amalan yang perlu kita jaga pada bulan suci Ramadan ini. Yaitu yang pertama, amalan untuk menjaga sholat kita. Baik itu sholat
wajib kita maupun sholat sunnah kita. Dalam sholat wajib kita jaga sholat berjamaah kita di masjid. Jangan sampai pada hari-hari biasa kita jarang sholat ke masjid, dan pada bulan suci Ramadan ini kita pun sama. Seharusnya kita pada bulan Ramadan ini kita meningkatkan ibadah kita yang semula kita jarang berjamaah sholat di masjid, maka kita usahakan pada bulan suci Ramadan ini sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Begitupun dengan sholat sunnah. Banyak sholat sunnah yang diperintahkan oleh Rasulullah. Maka kita usahakan apabila kita bisa mengerjakannya, maka kita kerjakan sholat sunnah tersebut. Contohnya sholat sunnah rawatib, sholat sunnah mutlak, ataupun sholat sunnah pada pagi hari, yaitu sholat sunnah duha. Di dalam sholat sunnah duha ini kita perlu kita ketahui bahwa ada 3 waktu yang disebut atau yang termasuk sholat duha. Yaitu yang pertama ialah sholat pada ketika matahari terbit, yaitu sholat yang dinamakan sholat syuruk. Ini pun termasuk juga sholat duha, namun ini pada permulaan hari. Dan itu ganjarannya ialah sama dengan pahala orang yang melaksanakan ibadah umrah maupun haji. Kemudian pada sholat duha yang kedua ialah pada pertengahan waktu, yaitu antara jam 8 sampai jam 10. Ini mempunyai ganjaran, yaitu dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai bencana. Maka kita istimewakan apabila kita dapat mengerjakan, maka kita istimewakan sholat duha tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu sholat duha pada akhir siang atau sebelum waktu duhur, yaitu antara jam 10 dan sampai jam 11. Itu ganjarannya ialah seperti, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni semua kesalahan kita. Maka kita semua jaga sholat sunnah kita. Kemudian yang perlu kita ketahui, kita jaga pada bulan suci Ramadan ini ialah amalan, yaitu membaca Al-Quran. Karena pada bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang dimana Al-Quran itu diturunkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bainatin minal huda wal furqan. Pada bulan suci Ramadan ini diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk dan pembeda antara yang hak dan yang batil bagi manusia. Maka pada bulan suci Ramadan ini maka kita istimewakan membaca surat atau membaca ayat-ayat Al-Quran. Yang semulanya kita hari-hari biasa membaca 1 halaman, kita tingkatkan menjadi 1 juz ataupun lebih. Karena pada bulan suci Ramadan ini banyak keberkahan. Karena pada bulan suci Ramadan ini juga Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pembeda yang antara hak dan yang batil dan sebagai petunjuk bagi seluruh manusia. Kemudian amalan terakhir ialah amalan, yaitu meningkatkan sedekah kita pada bulan suci Ramadan ini. Karena sudah jelas pada hari-hari biasa Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan ganjaran bagi orang yang sedekah. Yaitu di dalam ayat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah itu ialah seperti 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir tumbuh 100 biji. Maka di sini kita simpulkan bahwa pada hari-hari biasa Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan orang sedekah menjadi 700 kali. Tapi pada bulan suci Ramadan itu akan dilipat gandakan lagi. 700 kali itu menjadi yang lebih banyak, yaitu bisa dihitung menjadi 7.000 kali. Itu pun ganjaran yang didapatkan bagi orang yang selalu istiqomah bersedekah pada bulan suci Ramadan. Mungkin itu 3 amalan yang bisa kita jaga di dalam bulan suci Ramadan ini, dan kita istiqomahkan untuk melaksanakan 3 amalan ini supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala terus memberikan kita kebaikan, mengampuni segala dosa-dosa kita, dan kita semuanya dikumpulkan pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memastikan kita dalam keadaan husnul khotimah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Fasadadkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basyirum bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.